Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua, dan kiranya damai serta sukacita Roh Kudus melimpah atas saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan sehari-hari kadang terjadi pertengkaran atau perselisihan, tidak hanya dengan orang lain, tetapi juga sering terjadi di dalam keluarga sendiri. Suami, istri, kakak, adik, orang bersaudara, dan seterusnya. Juga sebagai orang beriman, kita bersyukur bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Tetapi juga tidak sedikit pengalaman pahit kita alami, kita sudah berdoa, tetapi seolah Tuhan tidak mau mendengar, tidak ada jawaban. Kita sudah berdoa, tetapi tidak memperoleh apa-apa. Nah, saudara, mengapa bisa demikian? Untuk itu, maka mari kita memahami kebenaran firman yang terdapat dalam surat Yakobus pada pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Pada ayat 1, 2, dan 3, kerisauan pertanyaan-pertanyaan di depan tadi terjawab. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dari ketiga ayat dalam surat Yakobus pasal 4 ini, kita dapat simpulkan bahwa pertengkaran, perkelahian, bahkan pembunuhan, dan juga terhalangnya doa itu karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa, saudara? Hawa nafsu itu hasrat atau keinginan yang kuat atau yang berlebih-lebihan untuk memiliki, menguasai, atau menikmati sesuatu yang bersifat kedagingan dan duniawi. Dan hawa nafsu ini, hasrat atau keinginan yang kuat, yang berlebih-lebihan itu, sesungguhnya secara natur ada pada diri setiap orang. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa seringkali berkobarnya keinginan yang sangat kuat untuk memiliki atau menikmati sesuatu yang bersifat kedagingan dan duniawi itu ada oknum di belakangnya. Di balik semua itu, yaitu iblis. Rabu lalu kita diingatkan bahwa hidup kita itu berjuang. Musuh kita bukan darah dan daging, tetapi melawan sistem duniawi ini, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat itu bagaikan
agen-agen, tentara-tentara dari penguasa yang paling tinggi di kerajaan gelap. Itulah si iblis. Iblis selalu bekerja di belakang layar, sekalipun kita tidak boleh dan tidak bisa menyalahkan kalau ada dosa yang dilakukan, oh itu hanya iblis. Seperti Adam dan Hawa menunjuk kepada si ular di Taman Eden. Tidak. Tetapi bahwa ya, iblis berada di balik semua itu, membangkitkan, mengobarkan hawa nafsu, hasrat, keinginan yang berlebihan, yang sangat kuat untuk menikmati, memiliki sesuatu yang bersifat kedagingan dan duniawi. Itu sangat jelas. Sekurangnya di dalam Alkitab mengungkap itu. Yang pertama, dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1-7. Peristiwa menyedihkan di Taman Eden itu nyaris semua orang Kristen hafal. Bagaimana Allah mengizinkan Adam Hawa menikmati semua tanaman, buah-buahan yang ada di Taman Eden, kecuali satu, buah pengetahuan baik dan jahat. Itu sebab disebut sebagai buah terlarang. Tetapi kemudian datanglah si ular yang cerdik itu, memutarbalikkan kebenaran firman, membangkitkan, menyalakan keinginan dari Hawa untuk menikmati buah terlarang itu. Dikatakan di situ setelah mendengar kata-kata si ular, itu menunjuk pada iblis. Hawa melihatnya lalu ingin menikmatinya dan kemudian dia memetik dan terjadilah pelanggaran. Dalam surat 2 Korintus pasal 2 ayat 10-11, Rasul Paulus pun mengingatkan itu, apabila kita tidak saling mengampuni, maka iblis akan mendapat keuntungan darinya. Dan dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27, apabila kita tidak bisa mengatasi kemarahan kita, bahkan menyimpannya, maka itu memberi kesempatan kepada iblis untuk menarik keuntungan, membangkitkan hawa nafsu manusia. Itu sebabnya maka lawanlah iblis. Kita tidak boleh takut kepada iblis. Di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 14, kita membaca, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, ini menunjuk pada Tuhan Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan dalam Mazmur pasal 110 ayat 1 dan 2 pun kita membaca bahwa iblis itu sudah dikalahkan menjadi tumpuan kaki Tuhan. Karenanya maka kita harus berani untuk melawan iblis yang selalu berada di balik layar untuk membangkitkan hawa nafsu yang menimbulkan pertengkaran, perkelahian, bahkan pembunuhan, dan yang dapat menghalangi doa-doa kita. Namun, ketika kita harus melawan iblis, maka kita harus ingat, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu, saudara-saudara, mari kembali kita akan membaca di dalam surat Yakobus, yaitu pada pasal 4,
ayat 7, 8, dan 9. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Lalu ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, iblis itu musuh kita. Karenanya kita harus berani melawan iblis. Dan pada ayat 7, bagian B, mengandung janji kalau kita melawan iblis, iblis akan lari daripadamu. Tetapi apakah begitu saja? Tidak. Ayat 7 mengisyaratkan pada kalimat pertama, karena itu tunduklah kepada Allah. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah. Lalu ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Mari saudara kita kembali memahami apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus tadi. Iblis itu musuh kita. Ya. Iblis itu selalu di belakang layar, langsung atau tidak langsung, membangkitkan hawa nafsu di tengah-tengah kehidupan manusia umumnya, juga orang-orang percaya. Sebab surat Yakobus ini adalah wahyu Allah yang ditujukan kepada 12 suku Israel yang bertebaran di mana-mana yang telah bertobat kepada Tuhan Yesus. Hawa nafsu ini menimbulkan pertengkaran dan perkelahian. Hawa nafsu ini menyebabkan doa menjadi terhalang. Karenanya lawanlah iblis. Dan iblis akan lari daripadamu. Tetapi disyaratkan ayat 7, 8, 9, dan 10, tunduklah pada Allah. Dan rendahkanlah dirimu pada Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita hendak melawan iblis, maka kita harus tunduk kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, lalu apa artinya tunduk kepada Allah? Tunduk kepada Allah itu berarti menempatkan diri di bawah otoritas Allah. Menyerahkan kendali atau kontrol hidup kita di tangan Tuhan. Karenanya tunduk kepada Allah itu juga berarti taat kepada Allah. Karena tahu bahwa posisi kita itu ada di bawah kendali Allah. Pengakuan bahwa Dialah Maha Kuasa yang memiliki dan berkuasa atas hidup kita sehingga tidak mengandalkan diri sendiri. Itulah ketundukan. Mengakui yang berkuasa atas hidup kita, yang mengendalikan diri kita, itu bukan keakuan kita sendiri, tetapi Allah yang menjadi Bapa kita karena Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, kita sebelum mengajukan permohonan kita, maka di sana diingatkan, jadilah kehendak-Mu. Apapun kita bisa minta pada Bapa,
kebutuhan kita, keperluan kita, pergumulan kita, menyerahkan kekhawatiran, ketakutan kita, mengadukan masalah dan perkara kita. Tetapi Tuhanlah yang menentukan segalanya. Itu sebabnya maka dalam melawan iblis, kita harus tunduk kepada Allah. Taat kepada Tuhan, menempatkan diri di bawah kontrol dan kendali Tuhan, tidak lagi mengandalkan keakuan kita dan apalagi usaha kita sendiri. Di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10 tadi juga dinyatakan selain tunduk kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Mendekat itu sebuah tindakan iman karena kita tahu kita tidak berdaya. Sebaliknya di lain pihak Allah maha segala. Maka kita mendekat kepadanya, sebab itu dikatakan mendekatlah kepada Allah dan sadarilah keadaanmu. Mendekat kepada Allah itu menunjuk pada suatu pilihan untuk menjadi sekutu Allah, bukan lawannya Allah. Kepada siapa kita berpihak? Kita berpihak kepada Allah, apalagi ketika kita harus melawan iblis. Dalam ayat 8 tadi dikatakan ketika kita mendekat kepada Allah, disebut tahirkanlah tanganmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tahirkanlah memakai istilah bersihkanlah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, basuhlah. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mendekat kepada Allah untuk merendahkan diri, mentaati perintahnya, membawa diri dalam kontrol dan kendali Allah, kita harus membersihkan tangan. Tangan berbicara tentang perbuatan, tentang apa yang kita kerjakan. Oleh ilham roh, Rasul Paulus mengingatkan bahwa ciri hidup baru adalah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang lama. Seperti Tuhan Yesus juga mengingatkan perempuan yang didapati berzina, dosamu diampuni tetapi jangan berbuat dosa lagi. Efesus pasal 4 ayat 28 mengatakan demikian, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mendekat kepada Allah bukan hanya sebuah tindakan iman untuk berserah, mohon pertolongan, tetapi juga menyadari bahwa kita harus mentahirkan tangan kita. Ini bicara tentang pertobatan. Walaupun agak sedikit dipaksakan, tetapi saya sedikit singgung. Jadi kalau dalam hal sekarang ini, bagaimana kita mencegah penularan atau menularkan virus corona, yang pertama diingatkan oleh pemerintah agar kita membasuh tangan kita dengan sabun di bawah air yang mengalir. Artinya apa? Membasuh tangan itu begitu penting sebab melalui sentuhan-sentuhan tangan kita kepada benda-benda
yang mungkin telah terkena cipratan yang mengandung virus, karena memang virus ini droplet disebutnya, maka dengan mencuci, membasuh, membersihkan tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir sekurangnya 20 detik, itu akan membuat tangan kita bersih. Jadi kalau untuk menjaga tidak tertular penyakit, juga tidak menularkan penyakit, perlu sekali kita membasuh atau membersihkan tangan. Apalagi ketika kita datang kepada Tuhan. Membasuh tangan ini bukan hal yang asing sama sekali. Itu sebabnya maka baik secara jasmani dalam konteks mencegah penularan virus corona, maupun secara rohani dalam arti kita harus bertobat, orang yang mencuri tidak mencuri lagi, orang yang menggunakan tangannya untuk mengambil barang bukan miliknya tidak lagi dipakai untuk itu, tapi menggunakan tangannya untuk bekerja keras, maka hal itu menjadi hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita harus katakanlah mengalahkan hawa nafsu, kita harus mengatasi sumbernya lebih dulu. Itulah iblis. Dan tidak mungkin kita bisa mengatasi sumbernya iblis yang berkuasa itu kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, menempatkan diri di bawah kontrol dan kendalinya, taat perintahnya. Dengan cara apa? Bertobat, membasuh tangan dan menyucikan hati. Maka dengan demikian maka kita baru punya kekuatan, punya keberanian untuk melawan iblis. Dan pastilah iblis akan lari daripadamu. Dan pada ayat yang ke-10 tadi kita membaca bahwa jikalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita semua. Ditinggikan itu dimuliakan. Tetapi kaitannya dengan hawa nafsu yang suka mengganggu, kita diberi ketenangan, kesanggupan untuk menang atas keinginan daging yang begitu kuat. Sebab kita tahu perkara-perkara yang fana, kenikmatan duniawi itu sementara, karenanya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Doa atau berdoa adalah tindakan nyata di mana kita merendahkan diri kepada Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita tingkatkan hidup doa kita. Semakin hari semakin tekun, semakin setia, semakin sungguh-sungguh di dalam doa. Sebab hanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan sajalah kita beroleh kekuatan untuk menang melawan iblis. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk semakin memahami kebenaran firman dan menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Bapak Ibu bersama keluargamu sehati berdoalah. Seperti pokok-pokok yang telah diberitahukan, diawali dengan masuklah dalam doa pribadi keluarga saudara. Di antara saudara, apa yang diperlukan, sampaikan, lalu doakan bersama-sama. Baru kemudian kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita
berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa seringkali keinginan daging yang menggebu-gebu untuk menikmati kesenangan